Ketika RH menyadari bahwa istri sirinya, LS, tidak ada di rumah, dia merasakan adanya kecemasan yang mendalam. Kecemasannya ini tidak hanya berupa khawatir akan keselamatan LS, tapi dia juga takut akan akibat dari pelanggaran aturan yang bisa mempengaruhi perjanjian antara dia dengan makhluk gaib. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Cilegon, terjadi pada tahun 2024. Dan cerita ini benar-benar menghebohkan masyarakat Indonesia, yaitu tentang seorang laki-laki yang bekerja sebagai seorang dukun penglaris yang kemudian dengan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri lantaran dia kesal istrinya tersebut tidak mau menuruti perkataannya untuk tidak keluar pada malam hari. Bagaimana bisa hal sesepele itu lantas membuat si pria yang merupakan dukun ini langsung menghabisi nyawa sang istri? Selengkapnya kita bahas kisah yang satu ini di Kata Pena. Saudara, seorang dukun penglaris di Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten membunuh istri sirinya di dalam rumah kontrakan. Pelaku yang kabur ke Wonogiri, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah lingkungan yang terletak di Jalan Ketumbar, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tinggallah seorang pria yang berusia 46 tahun yang bernama RH. Kehidupan RH ini cukup sederhana, namun meskipun begitu, menurut para tetangganya, dia ini memiliki banyak aspek misterius di dalam hidupnya. RH dikatakan pernah menikah dengan seorang wanita yang identitasnya tidak diketahui. Dan dari pernikahannya tersebut, RH dikaruniai seorang anak yang berinisial KY. Setelah pernikahan pertamanya, RH gagal dalam membina rumah tangga, dan dia pun akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita yang berinisial LS. Pernikahannya ini dilakukan secara siri dan tidak tercatat secara resmi. Meskipun alasan dibalik pernikahan ini tidak terlalu jelas, tapi yang pasti istri pertama RH dan anaknya yang berinisial KY mengetahui hubungan RH dengan istri sirinya yang bernama LS. Pada awalnya, mereka merasa tidak terima dengan keputusan RH. Jelas saja, istri pertama RH marah dan murka, yang mana dia belum sepenuhnya diceraikan. Statusnya masih sebagai istri sah, namun tiba-tiba diduakan. Namun karena RH sudah bersikeras untuk menikahi LS, akhirnya istri pertama RH mau tidak mau harus menerima keputusan tersebut. Bahkan, istri pertamanya ini menerima keputusan tersebut, namun dia memilih untuk pergi dan tidak lagi tinggal bersama RH. Dan RH pun tidak masalah dengan hal itu. Dia memutuskan untuk menetap bersama LS di sebuah rumah kontrakan sederhana. Meskipun demikian, hubungan antara RH dengan anaknya yaitu KY bisa dikatakan tetap baik-baik saja. Bahkan KY tetap sering mengunjungi ayahnya RH, berusaha untuk menjaga hubungan agar tidak terputus. Lalu sobat, di balik penampilan luarnya yang sederhana, ternyata RH ini menyimpan banyak rahasia. Dia ini adalah seorang dukun penglaris. Profesi yang dia jalankan penuh dengan teka-teki. Sejak dia muda, memang RH ini telah terjun ke dunia mistik, menghabiskan bertahun-tahun mempelajari ilmu gaib dan kekuatan supranatural. Keahlian RH dalam dunia penglaris membuat dia dikenal di kalangan para tetangganya yang ingin mencari cara cepat untuk mendapatkan kekayaan. Klien-kliennya termasuk wanita malam yang mencari daya tarik untuk bisa mendapatkan pelanggan, dan juga para pengusaha yang ingin meningkatkan pendapatan usaha mereka. Meskipun bisa dikatakan banyak yang meragukan kemampuan dari RH, tapi banyak pula yang tetap mengandalkan kemampuannya. Dan di dalam praktiknya, RH menghadapi berbagai tantangan serta pantangan. Salah satunya adalah
Dia tidak pernah memperbolehkan istri sirinya yang berinisial LS untuk keluar rumah pada malam hari. Karena RH percaya bahwa malam adalah waktu ketika kekuatan gaib paling aktif dan berbahaya. Dan jika LS melanggar larangan ini, maka RH yakin hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan perjanjian yang telah dibuat dengan makhluk gaib, yang mana bisa membawa konsekuensi serius bagi mereka berdua. Oleh karena itu, RH sangat tegas dalam menerapkan larangan dan aturan tersebut. Dia tidak segan-segan akan memperlakukan LS istrinya dengan kasar jika aturan tersebut dilanggar. Singkat cerita, selama beberapa waktu, LS mematuhi larangan RH. Namun, pada suatu malam, ada situasi yang mendesak atau dorongan pribadi yang membuat LS ini akhirnya memutuskan untuk keluar rumah tanpa memberitahukan RH. Ketika RH menyadari bahwa istri sirinya, LS, tidak ada di rumah, dia merasakan adanya kecemasan yang mendalam. Kecemasannya ini tidak hanya berupa khawatir akan keselamatan LS, tapi dia juga takut akan akibat dari pelanggaran aturan yang bisa mempengaruhi perjanjian antara dia dengan makhluk gaib. Lalu, malam semakin larut dan LS belum juga pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi dan memasuki tanggal 2 Agustus tahun 2024. Setelah tidak tidur dan RH lama menunggu, akhirnya LS pun pulang. Ketika LS akhirnya tiba di rumah, RH di saat itu yang memang sudah menunggu dengan penuh kemarahan langsung menyambut LS dengan tatapan tajam. Emosi RH yang sudah memuncak membuat dia meluapkan kemarahannya dengan kata-kata kasar. Segala pertanyaan RH ditodongkan kepada LS dan hal tersebut membuat LS merasa terpojokan. Di saat itu, LS merasa tidak terima diperlakukan kasar. Dia tidak mau kalah dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh RH. LS pun membalas RH dengan kemarahan yang sama, membuat keduanya akhirnya terlibat di dalam cekcok adu mulut. Pertengkaran sengit pun tidak terhindarkan. Keduanya benar-benar adu mulut dengan caci makian yang sangat kasar. RH yang berada di dalam kondisi marah besar mulai menggunakan kekerasan fisik. Dia di saat itu memukul sang istri berkali-kali dan membuat LS merasa kesakitan. LS yang menderita akibat pukulan tersebut memohon kepada RH agar menghentikan aksi kasarnya. Namun, kemarahan RH belum juga mereda dan membuat emosinya terus-menerus meluap dan memukul LS tanpa henti. Masih belum puas dengan perbuatannya, RH sempat melihat ke arah kanan dan kiri, mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menyakiti LS. Hingga beberapa waktu, matanya melirik ke satu arah. Di saat itu, dia menemukan sebuah asbak batu di rumah tersebut. Tanpa berlama-lama, dia langsung mengambil asbak itu, lalu menghantamkan asbak tadi ke bagian kepala sang istri sebanyak berkali-kali, hingga kepala RS benar-benar bonyok, bocor, dan mengeluarkan cairan merah yang begitu banyak. Di saat itu, LS pun berteriak sejadi-jadinya. Dia tidak bisa menahan kesakitan dan dia mencoba menghentikan aksi dari RH. Namun RH yang memang di saat itu sudah gelap mata, tidak menghiraukan. Dia sama sekali tidak hibah. Dalam kemarahan yang memuncak, RH lalu beralih ke tindakan yang lebih ekstrim. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan mengarahkan tangannya ke arah leher LS, lalu mengencangkan jeratan tangannya di leher LS. Dengan kekuatan yang semakin penuh, RH menekan leher LS hingga membuat LS tidak bisa bernafas. LS yang di saat itu semakin lemah dan hampir kehabisan nafas, mulai kehilangan kesadaran, dan di dalam keadaan yang benar-benar kesetanan, RH terus saja mencekik lehernya hingga akhirnya LS terjatuh, tersungkur tidak sadarkan diri, dan tewas di tangan RH. Di saat itu, RH pun langsung merasa panik. Dia tidak menyangka tindakannya akan sefatal itu. Saat dia panik, emosi yang tadinya menggebu-gebu tiba-tiba meredam. Lalu, karena ketakutan jika aksinya ketahuan, RH pun langsung meninggalkan LS tergeletak begitu saja. Dia kemudian bersiap-siap untuk melarikan diri. Dia mengemasi barang-barangnya, lalu hanya membawa sebuah tas dan kabur dengan menaiki sebuah bis Cilegon Kampung Rambutan. Sementara itu, jasad LS masih tergeletak di sana, bersimbah cairan merah dan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, tibalah RH di Kampung Rambutan dan selanjutnya dia pun kabur ke arah Wonogiri. Dari beberapa informasi,
Dikatakan di Wonogiri dia bersembunyi di rumah salah satu kerabatnya. Lalu singkat cerita, beberapa waktu berlalu, sang anak yang berinisial KY yang biasanya selalu mendapatkan kabar dari sang ayah, RH, tiba-tiba saja merasakan ada yang berbeda. Di saat itu, padahal tidak pernah sekalipun terlewat ayahnya menghubunginya atau memberikan kabar. Entah hanya sekedar bertanya tentang keseharian atau memberikan nasihat, pasti RH selalu menghubungi KY. Namun kali ini, KY benar-benar tidak ada kabar. Dan di saat itu, KY berpikir mungkin saja sang ayah sedang sibuk. Namun beberapa hari berlalu, dia makin merasa ada yang aneh. Ayahnya benar-benar seperti lupa kepada dia. Perasaan khawatir yang terus membesar mendorong KY untuk segera bertindak. KY berniat ingin langsung mendatangi ayahnya di kontrakan tempat ayahnya dan ibu tirinya tinggal. Lalu tibalah keesokan harinya. Sebelum KY berangkat ke sekolah dengan langkah yang dipenuhi kekhawatiran, KY segera berangkat menuju rumah kontrakan tempat orang tuanya tinggal. Di sepanjang perjalanan, jantungnya berdebar-debar, pikirannya dipenuhi oleh bayang-bayang yang buruk. Dia cemas, dan setelah beberapa menit menempuh perjalanan, KY pun tiba di depan rumah kontrakan orang tuanya itu. Dan setibanya di sana, dia langsung mencoba untuk masuk ke dalam perkarangan untuk mengetuk pintu. Ketika dia mencoba mendekat ke arah pintu, terciumlah aroma yang begitu busuk dan sangat menyengat. Aroma ini tidak biasa. Bau busuk tersebut entah mengapa membuat hati KY semakin tidak enak. Jantungnya semakin berdegup kencang. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya, membuat kakinya hampir tidak mampu melangkah. Namun dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. KY di saat itu meyakinkan dirinya sendiri dengan mengatakan, ini kayaknya bau bangke tikus deh, atau kucing kali ya. Gak mungkin yang aneh-aneh ucapnya. Dan di saat itu, kondisi rumah terkunci dari luar, dan dia sempat mengetuk pintu tersebut, namun tidak ada jawaban. Dikarenakan dia semakin penasaran, namun tidak bisa membuka pintu, KY akhirnya menghubungi salah satu kerabatnya untuk meminta bantuan. Pada saat itu, dia berkata kurang lebih seperti ini. Bisa tolong aku nggak? Aku kayak nyium bau busuk nih. Gak enak banget di rumah kontrakannya ayah. Aku kok curiga ya, takutnya ada apa-apa. Ayah juga gak ada kabar beberapa hari ini. Bisa bantuin aku buka pintu nggak? Ucapnya kepada kerabatnya itu. Akhirnya, kerabatnya pun datang dengan cepat menghampiri KY. Namun di saat itu ternyata mereka juga masih belum bisa membuka pintu. Lalu mereka kemudian menghubungi pihak keamanan setempat. Dan setelah itu, ternyata banyak warga yang mendengar berita tentang bau busuk yang berasal dari rumah RH ini. Sehingga warga berbondong-bondong datang ke lokasi. Beberapa orang di sana lalu mencoba untuk membuka paksa rumah kontrakan tersebut. Dan ketika pintu itu didobrak dan berhasil dibuka, betapa terkejutnya mereka. Teriakan seketika membuat warga yang ada di sana semakin penasaran. Teriakan tersebut dikarenakan mereka melihat sesosok jasad dalam kondisi tergeletak dengan wajah yang sudah membusuk dan tidak bisa dikenali. Pemandangan mengerikan ini tidak pernah terjadi sebelumnya di desa tersebut. Tubuh yang mulai membusuk menyebarkan aroma kematian yang memenuhi seluruh ruangan dan membuat setiap orang yang hadir di sana menahan nafas bahkan sampai muntah. Di saat itu, wajah dari korban, yaitu LS, benar-benar tidak bisa dikenali. KY pun menangis histeris melihat kondisi ibu tirinya yang benar-benar mengenaskan. Jeritannya yang dipenuhi dengan kepedihan membuat warga sekitar yang menyaksikan pemandangan tersebut terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Kengerian itu terlalu nyata, terlalu brutal untuk diterima oleh pikiran mereka. Dalam sekejap, berita buruk ini langsung menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga yang ada di sana kemudian langsung sigap. Salah seorang di antara mereka ada yang menghubungi pihak kepolisian dan ada juga yang menghubungi pihak rumah sakit. Polisi segera dipanggil ke tempat kejadian dan tidak lama setelah menerima laporan tersebut, polisi pun datang. Ketika para petugas melihat kondisi LS dengan kondisi yang sangat mengenaskan, mereka langsung tahu bahwa ini bukan sekedar kematian biasa. Mereka langsung mengamankan jenazah tersebut dan membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Sedangkan beberapa anggota kepolisian lainnya, sejak mereka tiba, mereka sudah mulai melakukan penyelidikan. Lalu di lokasi kejadian, pihak kepolisian segera melakukan pengamatan menyeluruh. Lalu mereka menemukan sebuah asbak dan beberapa pakaian yang berserakan. Barang-barang tersebut kemudian langsung diamankan oleh pihak kepolisian
untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagai barang bukti. Lalu setelah proses pengamanan serta pemeriksaan, terungkaplah bahwa LS diduga menjadi korban penghilangan nyawa, bukan meninggal karena unsur alamiah. Dengan adanya penemuan fakta tersebut, polisi pun langsung memperketat penyelidikan. Mereka mulai memeriksa barang bukti yang ada, mencocokkan sidik jari, meninjau rekaman CCTV di sekitar lokasi, serta mengumpulkan keterangan dari warga setempat. Semua bukti yang terkumpul ternyata mengarah pada satu tersangka, yaitu RH, yang kebetulan tidak berada di tempat kejadian saat itu. Sedari awal, polisi sudah curiga bagaimana bisa RH yang merupakan suaminya tidak ada di sana. RH yang seharusnya menjadi pelindung bagi LS malah menjadi orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Dan ketika dicari, RH ternyata sudah melarikan diri. Setelah polisi berhasil mengidentifikasi siapa tersangka dalam kasus ini, polisi segera melacak keberadaan dari RH menggunakan semua sumber informasi. Di saat itu, tim Satreskrim Polres Cilegon bergerak dengan cepat dan tanpa henti. Sampai akhirnya, mereka pun mendeteksi keberadaan RH yang ternyata bersembunyi di sebuah desa terpencil di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Meskipun RH berusaha menghilang dan menyembunyikan dirinya di desa tersebut, dosa-dosa yang telah dia lakukan tetap membayanginya. Dengan informasi yang akurat, polisi langsung mengepung tempat persembunyian RH. Ketika hendak dilakukan penangkapan, RH berusaha melawan dan melarikan diri. Dia memaksa pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas. Kaki RH pun akhirnya ditembak dan membuat dia tidak berdaya. Sampai akhirnya berhasil ditangkap. Lalu kemudian RH pun diserahkan kepada pihak kepolisian Cilegon untuk penyelidikan yang lebih lanjut. Dan di dalam interogasinya, RH mengakui bahwa dia adalah orang yang menghabisi nyawa istri sirinya yang berinisial LS. Dan dia mengatakan motifnya adalah karena dia merasa kesal LS tidak menuruti pantangan dan aturan yang dia buat untuk tidak keluar rumah. Karena menurut RH, ini semua berhubungan dengan reputasinya sebagai seorang dukun dan juga perjanjiannya dengan makhluk gaib. Di hadapan para penyidik, dia berkata seperti ini. Mau nurut, suruh diem di rumah, nggak pernah mau diem di rumah. Istrinya emang kerja juga? Enggak. Atas pengakuan tersebut, RH pun ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini, dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah seorang dukun yang dengan tega menghabisi nyawa istrinya karena istrinya tersebut tidak menuruti aturan yang dia buat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?